Pemirsa Pelita Hati yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di Kompleks Metro TV, di sebuah ujung. Disitulah terletak sebuah masjid Nursiah Daud Paloh, tempat biasa teman-teman Metro TV bersama jamaah lain untuk melakukan sholat berjamaah. Kembali acara Pelita Hati ini menghadirkan guru-guru, menghadirkan ibroh dari sirah pribadi agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga ia menjadi pemantik kekuatan kita untuk terus merawat kekuatan-kekuatan luhur itu. Bagaimana beliau merawat keberbedaan, merawat keragaman, agar ia menjadi sebuah bukti bahwa keragaman adalah berkah. Kita temui guru kita yang akan mengelaborasi soal ini, Ustadz Subkat. Kita temui guru kita yang akan mengelaborasi soal ini, Ustadz Subki Al-Bukuri. Pemirsa Pelita Hati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersilaturahmi lagi ke hadapan Anda. Semoga kedatangan kita memberi tambahan walaupun tidak banyak, tetapi menyemangati puasa Ramadan Anda. Saya masih mendatangkan tamu-tamu, guru-guru yang mengajar kita semua. Anda di rumah, Anda dimanapun Anda berada, juga adik-adik saya di majelis taklim kita ini dari Universitas Isa Unggul. Ya, semoga Anda semuanya diberkahi Allah ya. Amin. Kita selalu menaruh harapan kepada anak-anak muda ini, Iya. Ustadz. Begitu negara anak mudanya benar, ya negara itu benar, pemimpinnya benar. Yap. Sekarang ini orang-orang kaya di dunia makin memuda. Ini calon-calon orang kaya, Amin. calon. Ustadz, pluralisme itu kan sangat krusial di Indonesia ini. Nah, guru tentang keragaman itu ternyata guru besarnya adalah Rasul. Allahumma sholli wa sallim. Bagaimana beliau mengajari kita kepada sesama muslim, sesama non-muslim, dan seluruh keragaman yang tidak mudah sebetulnya dipersatukan. Ya. Tetapi beliau sangat sukses memimpin keragaman ini. Tularkan kepada kami bagaimana tips-tips beliau ini, Ustadz. Silakan. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang Nabi SAW kalau kita lihat hidup, kalau di Mekah itu kan di sana ada musyrikin Mekah. Ya. Kemudian saat di Madinah ada Yahudi, ya, ada Nasrani juga. Bahkan datang Salman Al-Farisi dari Iran yang tadinya adalah Majusi, ya, penyembah api, ya Ini kan? sahabat Rasul yang sangat terkenal. Iya. Dulunya penyembah Iya api. kan, dulunya beliau dari Iran, ya kan, datang. Dan di Madinah ini memang, ya itulah yang kemudian ada orang mengatakan sebagai masyarakat Madani, karena di situ sudah terkumpul perwakilan dari beberapa agama, ya. Rasulullah sukses tanpa harus mencampur adukan akidah, tapi Rasulullah bergaul dengan sangat santun. Ada dalam satu keterangan dikatakan Jibril itu mazala Jibril yusini, ya, Jibril itu selalu mewasiatkan kepadaku untuk berbuat baik kepada tetanggaku. Malah tetangga Rasulullah itu ada yang Yahudi, gitu. Maka saya akan awali dari surat Al-Anbiya ayat 107, ini sangat populer, ya. Kita sering mendengar ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah melainkan menjadi rahmat buat seluruh alam. Alam itu secara etimologi adalah masiwallah. Alam itu menurut bahasa adalah apa-apa selain Allah, itu adalah alam. Karena Allah adalah Rabb al-alamin. Ya, Allah itu adalah penguasa alam ini. Di dalamnya ada manusia, di dalamnya ada jin, di dalamnya ada hewan, di dalamnya ada tumbuhan, di dalamnya ada makhluk-makhluk yang lain. Misalnya jin pernah diberitakan dan Nabi pernah memesan
supaya kita tidak beristinja dengan tulang. Ya, kalau kita tidak ada air, maaf, istinja itu adalah cebok. Kita boleh menggunakan batu, apa yang disebut dengan istijmar, menggunakan 3 batu untuk bersuci. Ya, dan kita harus memastikan bahwa untuk istijmar itu adalah benar-benar batu, bukan kotoran onta. Karena kotoran onta itu najis, kita tidak mungkin membersihkan najis dengan najis. Ini sama juga dengan jeruk, makan jeruk gitu kan. Nah, kemudian juga kalau kita beristinja, pastikan itu bukan tulang. Karena tulang itu adalah makanan saudara kamu dari golongan jin. Subhanallah, jin nggak kelihatan, tapi Nabi begitu detail menyebutkan jangan sampai. Ya, nanti kasihan dia mau makan, tetapi memang ada tulang yang tidak dimakan oleh manusia. Ya, misalnya ada tulang kaki sapi atau kaki kambing, ya kan, yang kemudian dibuang, ya kan, itu akan menjadi makanan dari golongan jin. Tapi cara makannya seperti apa, gaib, nggak tahu. Saya juga nggak pernah lihat ada jin makan bakso misalnya kan, pakai tulang gitu ya. Tapi ini disebut oleh Nabi, ya, sebelum saya masuk, apalagi kepada orang yang satu akidah. Nanti kita teruskan ya, di segmen berikutnya. Ini enaknya memoderatori Ustadz Pintar ini, tugas saya hanya membuka dan menutup ya. Kita akan teruskan setelah pesan-pesan berikut. Pemirsa Pelita Hati, saya masih menemani saudara saya Ustadz Subhi Al-Bukhuri. Masih bagaimana meneladani leadership Rasulullah di hadapan keragaman ini. Ya, Ustadz, silakan Ustadz. Ya, baik, tadi juga saya sampaikan betapa memang Nabi diberikan rahmat. Kalau sama Muslim, mungkin ada banyak riwayat ya yang menyebutkan bahwa betapa beliau dengan para sahabatnya, ya, dengan kerabatnya, dengan keluarganya, dengan istrinya, ya, dan juga dengan orang-orang yang tidak satu keyakinan dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana misalnya dalam sejarah mencatat adanya perjanjian-perjanjian, ya, dengan orang Yahudi misalnya, saat mereka berjanji untuk berdamai, maka haram bagi kita untuk melanggar perjanjian itu, untuk tidak memberikan kemuliaan, untuk tidak memberikan kehormatan. Karena di dalam ayat disebut Allah tuh sudah memuliakan manusia dengan kata umum, bukan hanya Muslim. Jadi manusia itu secara umum dimuliakan. Walaqad karramna bani Adam. Anak Adam ini adalah seluruh manusia yang berkulit kuning, putih, hitam, hijau. Kalau ada yang hijau gitu ya. Itu raksasa Hulk itu ya kan. Kalau ada yang hijau gitu. Semuanya sudah dimuliakan. Ya, wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqahum minat thayyibat. Ya, dan di situ sudah disebut bahwa Allah sudah memuliakan mereka. Dan bahkan dalam riwayat Nabi pernah berdiri saat ada iring-iringan jenazah orang Yahudi. Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, dia itu Yahudi. Kemudian kata Rasulullah, apakah dia manusia? Kalau dia manusia, kalau dia berjiwa, Rasulullah berdiri untuk menghormatinya. Ya, jadi inilah suatu pelajaran itu buat kita. Etiknya begitu yang diperagakan Etiknya seperti itu. Dan ketepatan janji beliau, ya, dan bagaimana saat beliau berhutang misalnya, Rasulullah memberikan bayaran itu. Nggak lantas ada misalnya orang yang, oh ini bukan harta seorang Muslim, kita bisa mengambilnya. Tidak. Dengan Muslim harus ada tijarah yang antaradin, yang saling ridho di antara kita. Begitu juga secara umum kepada sesama manusia, kita tidak kemudian boleh untuk mengambil harta mereka, apalagi saat terikat perjanjian dan kemudian mereka juga bukan orang-orang yang memerangi kita. Maka Rasulullah malahan secara spesial mengatakan, man adza dhimmiyan faqad adzani. Siapa saja yang menganiaya orang-orang yang tidak seakidah tapi dia dhimmi. Dhimmi itu artinya hidup bersama dengan kita, tidak melakukan sesuatu yang sifatnya provokatif dan lain sebagainya, ya, melanggar kesepakatan, ya, maka kita harus memberikan apa yang mesti kita berikan kepada mereka, kemuliaan, kehormatan, dan kebebasan apa-apa yang bisa mereka lakukan. Saya kira negara kita butuh menginduksi, butuh menduplikasi semangat ini ya. Karena tingkat keragaman kita ini kan luar biasa. Kita ini bahkan secara kepulauan saja ada 11.000 pulau yang
belum diberi nama loh Ustaz. Ya, Belum aspek bahasa. Jadi bagaimana Ustaz kita mengadopsi template ini bagi Ya. negara kita ini? sebagian besar saya Oh. bilang mayoritas paham ini. Optimis kita ya? Optimis mereka memahami karena sebetulnya angka-angka itu sebetulnya kecil, Oke, oke. ya. Dan ini karena orang kita begitu menghargai Muslim, begitu menghargai saudara-saudaranya, ya, di dalam menjalankan ibadah. Malah kita di dalam ayat tidak boleh menghancurkan sauma'ah wal biya' wal kanisah. Sauma'ah itu tempat ibadahnya orang Yahudi, Oke. ya. Kemudian juga kanisah, nggak boleh. Tidak ada kebolehan kita untuk menghancurkan tempat-tempat ibadah, ya, yang kemudian kalau sekarang ada aksi-aksi yang sepertinya mengatasnamakan umat Islam, ya. Dan ini kita mesti pertanyakan kembali. Oke. Adik-adikku berjilbab, tapi di sebelah ini metal semua ini. Iya. Dan kita menyambut adik-adik ini dengan gembira ya tadi. Iya, betul. Karena mereka kan apa istilahnya ya, agent of change. Ya. Kan? Naklul ajyal. Insya Allah ke depan kalau mereka-merekanya baik, insya Allah negeri ini akan menjadi baik. Ya, dan adik-adik ini kemari untuk berburu ilmu. Walaupun dengan tampang begini ini. Ya. Yang penting adalah hatinya surga. Amin, amin. Kita doakan adik-adik kita ini Iya. dengan tepuk tangan tadi ya. Nanti kita teruskan di segmen ketiga, siap. Tat. Pemirsa Pelita Hati, kita akan teruskan bincang-bincang kita ini. Nanti saya akan memberi ruang pada adik-adikku untuk mengelaborasi guru kita ini. Kita saksikan pesan-pesan berikut. Kita teruskan Pelita Hati kita dan Ustadz Subki masih menemani kami di sini. Kehadiran guru-guru kita ini semoga selain beliau banyak kami hadirkan ke hadapan Anda para guru yang semoga menguatkan apa-apa yang lemah di dalam diri kita yang harus dikuatkan. Ustadz, kita buka ruang untuk adik-adik kita agar berinteraksi kepada Yap. kita. Silakan deh, ayo tunjuk jari. Nama saya Zulfi, Pak. Sulfi. Iya. Oke. Maaf Pak Ustadz, sebelumnya saya mau bertanya. Kan tadi kata Pak Ustadz, Rasulullah itu kan sebagai rahmat untuk dunia ini. Ya. Tapi kenapa ya masih terjadi perang di dunia ini? Contohnya seperti waktu zaman-zaman dekat dengan Rasulullah, itu terjadi perang salib. Dan ya, untuk yang saat ini kan perang di Palestina sama Irak. Itu menurut Pak Ustadz seperti apa ya? Kalau kita lihat secara umum apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli. dan kita juga mungkin akan membahas kenapa misalnya sekarang ada ISIS, ada Daesh, dan ada yang lain yang Sedang menjadi kontroversi ya. iya sedang menjadi kontroversi, apalagi di beberapa video yang mereka upload, mereka mengatasnamakan Islam tapi melakukan tindakan-tindakan yang sepertinya tidak Islam, seperti membakar orang di video, dipublikasi. Padahal dalam satu hadis disebutkan bahwa kita tidak boleh taktil, memotong orang, memutilasi orang, kemudian membakar orang. Ya, nah kenapa mereka lakukan? Di sini ini sekaligus juga menjadi jawaban bahwa sesungguhnya kadang mungkin ada orang yang mempunyai bendera, slogan dan nama, tapi sesungguhnya mereka tidak mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang suka tertipu oleh bungkus gitu kan. Nah, saya kembalikan, kalau memang seperti yang ditanyakan, kita kembalikan apakah akhlak mereka sesuai dengan akhlak Islam yang diajarkan oleh baginda Nabi. Dan Nabi dulu melakukan peperangan secara umum adalah untuk pembelaan. Dan apabila Rasulullah masuk, contoh Nabi masuk ke Mekah saat Fatu Mekah, Nabi bilang, idhabu wa antumut tulaqa, pergilah kalian semuanya bebas. Kepada penduduk Mekah itu, Tat. Padahal penduduk Mekah sudah merasa yakin Nabi datang dari Madinah akan membawa pasukan dan membalas dendam karena pernah menyakiti mereka, pernah merampas harta kaum muslimin selama di Mekah. Pasti Rasulullah akan memperlakukan mereka dengan adab yang buruk. Tapi ternyata begitu Nabi sampai di Mekah, dia bilang idhabu antumut tolaqa. Ya, kamu adalah saudaraku, anak dari saudaraku. Masih, padahal agamanya beda waktu itu musyrikin Makkah.
Nabi bilang man dakhala al-Masjidil Haram fahuwa amin, siapa yang masuk Masjidil Haram dia maka aman. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, dan saat itu Abu Sufyan belum muslim. Fahuwa amin, maka dia akan aman. Dan di masa Salahuddin Al-Ayyubi, karena sudah kadung nyebut perang salib atau ya. perang Sabil tadi, kita dapatkan satu riwayat antara Richard ya dan Salahuddin Al-Ayyubi. Saat Salahuddin datang ke kemah Richard kemudian mengobati sakit panglima yang menjadi musuhnya. Ya, karena pada saat itu kedokteran Islam sudah sampai kepada amal jirahiyah, sudah sampai kepada pembedahan, maka dibedah. Ya kan? Artinya subhanallah. Ya, itu adalah merupakan satu pelajaran, dan ini harus dibumikan, harus diduniakan bahwasanya sesungguhnya Islam itu adalah dinur rahmatin wassalam. Dan bahkan dalam satu keterangan disebutkan ar-rahimuna yarhamhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang penyayang, orang-orang yang pengasih itu akan disayangi oleh Allah yang Maha Kasih dan Maha Penyayang. Irhamu man fil ardi, sayangi semua yang ada di dunia. Ustaz, jadi perang saja ada moralnya ya? Ada moral. Apa yang menarik dari moral Islam ketika harus berperang, Ustaz? Ini luar biasa ya. Dan tadi saya sudah sempat tidak boleh, karena jasad manusia ini adalah jasad yang mulia. Ya, tidak boleh kemudian ada perlakuan-perlakuan yang keluar dari garis kemanusiaan. Dan kalau kita lihat dalam Islam, jangankan sama manusia, sama binatang sekalipun yang kita mau memakannya saat kita menyembelih, Rasulullah mengajarkan kita ya supaya melepaskan ikatannya, supaya menajamkan pisaunya, dan secepat mungkin kita melakukan tugas. Seorang kalau bisa yang menyembelih itu adalah seorang yang expert. Seorang yang memiliki kemampuan, kata Nabi, tajamkan supaya cepat dia tidak merasakan penyiksaan, apalagi pada manusia. Iya kan? Kucing aja kalau kemudian di penjara ada orang masuk neraka padahal dia ahli ibadah. Ada maaf, wanita pelacur saja diampuni dosanya lantaran dia meminumkan seekor anjing. Ya kan? Ini bukti bahwa Islam adalah merupakan rahmat bagi seluruh alam. Terima kasih Ustadz. Alhamdulillah. Jadi saudaraku, keragaman di mata Rasulullah benar-benar menjadi keberkahan. Beliau sangat detail kasih sayang kepada seluruh makhluk, kepada kucing-kucing, kepada unta yang menderita. Beliau sangat memartabatkan hewan-hewan itu. Kita memaknai ibroh ini, semoga kemuliaannya menular ke kita. Ya Ustadz, amin. Mohon doanya. Kita insya Allah ketemu di lain episode. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.